Kisah berawal dengan seorang kasir bank yang bekerja di bagian simpan pinjam bernama Christine. Ia sangat ingin menempati posisi kosong untuk asisten manajer di kantornya. Sayangnya, ia tidak sendirian. Ada seorang rekannya juga yang mengincar posisi tersebut. Dan bos Christine lebih condong kepada rekannya, karena dia dianggap lebih bisa mengambil keputusan-keputusan sulit dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Mr. Jackson, I was wondering if you'd made it. I'm still deciding, and right now it's between Stu and yourself. Ready to crunch the numbers and make the tough decisions. I'm perfectly capable of making the tough decisions. Tak mau kalah, Christine juga ingin membuktikan bahwa dia juga bisa bersikap tegas, yang dalam hal ini berarti tega, untuk menolak permohonan pinjaman dari nasabah. Singkatnya, ada seorang nenek tua berpenampilan aneh dan kumuh bernama Nyonya Ganus datang menghampiri Christine. Dia memohon agar diberi kesempatan waktu untuk memperpanjang pinjamannya, karena pihak bank sudah akan menyita rumahnya kalau dia tidak bisa melunasi pinjamannya hari itu juga. The trucks are at my house. Please make them stop. Won't you try? Sebenarnya Christine bisa mengabulkan permohonannya itu, tapi demi ambisi jabatan yang ia inginkan tadi, ia malah menunjukkan kemampuannya untuk bertindak dan ia menolak permohonan dari Nyonya Ganus. Spanish, but another extension on the loan is out of the question. Tapi wanita tua itu tidak menyerah. Dia bahkan sampai berlutut dan menciumi rok Christine agar ia diberi kesempatan. Karena ketakutan, Christine berteriak memanggil sapam dan spontan mendorong wanita tua itu agar menjauh. Security, stop! Nyonya Ganus menjadi sangat tersinggung. Dia menganggap Christine sudah mempermalukan dirinya. Lalu kemudian menyerang Christine sampai sapam harus menyeretnya keluar. Christine bingung dan ketakutan karena peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi hal itu terbayar karena ternyata manajer kagum dengan apa yang diperbuatnya tadi. Dan dia pun dinyatakan sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten manajer. Untuk itu dia diserahi tugas penting yang harus dikerjakan di rumah agar bisa dipresentasikan ke bosnya keesokan harinya. Thanks. Ketika berjalan di area parkir, dia melihat mobil Nyonya Ganus parkir tepat di depan mobilnya. Dia masih agak trauma dengan peristiwa penyerangan yang dialami tadi pagi. Ia pun buru-buru masuk ke dalam mobil. Karena tiba-tiba saja bertiup angin kencang yang entah dari mana asalnya, di parkiran yang terletak di basement itu, kemudian dia melihat sebuah sapu tangan melayang keluar dari mobil Nyonya Ganus. Dia mengenali sapu tangan itu karena perempuan tua itu selalu menggunakannya untuk mengelap dahak yang keluar dari mulutnya ketika ia batuk. Sapu tangan itu melayang sendiri mengintari mobilnya. Ketika pandangannya mengikuti sapu tangan itu melayang ke belakang mobilnya, tiba-tiba melihat Nyonya Ganus yang berpose seram itu sudah duduk di kursi belakang mobilnya. Lalu tangan Nyonya Ganus terlulur untuk mencekik leher Christine. Ia melawan sekuat tenaga dan berhasil menendang Nyonya Ganus keluar dari mobilnya. Tapi perempuan tua itu sangat kuat. Dia berhasil masuk dan menyeret Christine keluar. Kemudian dia menarik kancing di lengan jaket Christine dan membacakan kutukan kuno sambil berkata, Singkat cerita, kekasihnya menjemputnya dan mengantarkan pulang. Tapi sejak saat itu, hidupnya tidak pernah tenang. Dia sering melihat bayangan-bayangan di sekitar rumahnya. Karena tidak kuat akan teror yang ia alami, Christine lalu mendatangi rumah Ranjas, seorang penasehat spiritual. Dari dialah Christine mengetahui tentang kutukan Lamia yang diberikan Nyonya Ganus kepadanya. I'm Ramjas. See ya. Ram menyarankan agar Christine mengunjungi Nyonya Ganus dan meminta maaf kepadanya, karena hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa menghentikan kutukan itu. Kutukan Lamia ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari kunjungan berbagai roh dari neraka diikuti dengan berbagai serangan,
Dan pada hari yang ketiga, korban yang terkena kutukan Lamia ini akan ditarik dan dibawa ke neraka. Jadi Christine harus segera cepat bertindak, karena hari itu adalah hari kedua setelah Nyonya Ganus mengutuknya. Singkatnya, ia lalu mendatangi rumah Nyonya Ganus dengan niatan untuk meminta maaf dan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan pinjaman dikabulkan bank. Naasnya, ia terlambat karena Nyonya Ganus sudah meninggal. Hi, I came to see Sylvia Ganesh. Is she here? To forgive me. And I'll get her the house back. And you're gonna make everything all right for her, is that it? Yes. Karena jalan untuk meminta maaf sudah tertutup, Ram menyarankan agar Christine mengikuti ritual pembebasan dengan mengorbankan nyawa hewan. The simplest way would be a blood offering. A small creature could be sacrificed. Awalnya ia menolak karena tidak tega, tapi setelah roh-roh jahat itu datang melemparkannya hingga terluka, ia pun akhirnya memotong kucingnya sebagai ritual pembebasan seperti yang disarankan Ram. Sialnya, itu tidak berpengaruh sedikit pun. Ram akhirnya menyarankan agar Christine menemui Dena, seorang guru spiritual yang lebih hebat. I know someone who can help us. And I'm supposed to trust you. Christine menemui kediaman Dena, dan rupanya Dena sudah pernah melihat kutukan ini sebelumnya 40 tahun yang lalu. Kemudian mereka duduk di sebuah meja bulat, sebuah ruangan yang sangat luas. Tempat di mana anak kecil itu dulu ditarik ke neraka. Prosesnya cukup sederhana. Mereka akan memanggil roh Lamia agar merasuki tubuh Dena, dan ketika roh itu sudah datang, Christine harus mencari cara agar bisa meletakkan tangan Dena yang sedang dirasuki roh itu ke kepala kambing. Dengan demikian, roh itu akan berpindah ke kambing. Once the spirit has entered, do you understand? Yes. Dan kalau ada masalah di luar dugaan, Dena sudah mempersiapkan seorang pelayan dengan sebilah parang. Dia disuruh untuk memenggal leher kambing itu sehingga tewas. Dengan demikian roh Lamia juga akan lenyap. Tapi ketika proses itu berlangsung, terjadi kesalahan kecil. Christine memang berhasil meletakkan tangan Dena yang sedang kerasukan ke kepala kambing sehingga roh Lamia berpindah. Tapi pelayan Dena gagal memenggal kepala kambing itu. Tebasan parangnya malah menyasar ke rantai yang mengikat kambing itu. I welcome the dead to my... You desire. Akibatnya kambing itu terlepas dan naasnya arwah tersebut malah berpindah ke tubuh si pelayan. Lamia itu sudah akan memangsa Christine, dan beruntungnya Dena cepat tersadar dan langsung mengusir roh Lamia. Tapi karena besarnya tenaga yang harus dikeluarkan, Dena pun menghembuskan nafas terakhirnya hari itu juga. Akhirnya Christine kembali menemui Ram. Ram memberitahu jalan keluar terakhir kepada Christine, bahwa kalau dia tidak bisa memusnahkan kutukan itu, dia bisa berusaha mengalihkannya kepada orang lain. Curse away. The Lamia will tear the soul out of work. You have to warn him. Berniatan ingin mencari orang untuk menggantikan dirinya, Christine pun mendatangi sebuah bar, berniatan untuk memilih secara acak dari kumpulan orang-orang yang tidak dikenal di sana. Tapi Christine tidak bisa memilih karena terlalu kasihan kepada orang-orang tersebut.
Dan tapi ternyata amplop berisi kancing yang dijejalkan di mulut Nyonya Ganus adalah amplop yang salah. Pacarnya yang sedang menunggu di stasiun kereta api memberikan kembali amplop itu kepadanya karena ia menemukannya di kursi mobilnya. Christine yang terkejut dan sangat ketakutan tanpa sadar berjalan mundur dan jatuh ke jalur kereta api dan tiba-tiba That's too bad because look what I found. I found this in the car. I thought maybe you could still back on. I think you might have.